Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Berhaji dengan Uang Pesugihan. Cerita ini ditulis oleh Kak Ramdan Hadi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Rasa panas dan gatal sudah hampir menghilang. Aku pun bangkit, berjalan menuju kamar. Diikuti Wawan. Mukenanya mau diapain, Bu? Tanya Wawan sambil melihat mukena yang tergeletak di lantai. Nanti Bu bakar saja. Jangan, Bu, biar Wawan aja. Wawan berlari keluar kamar, lalu kembali dengan membawa beberapa kantung plastik guna melindungi tangannya. Kemudian mukena itu dimasukkan ke dalam plastik dan dibawa ke halaman. Sementara aku membersihkan sisa-sisa serbuk hitam yang ada di dekat sajadah. Terdengar suara ledakan yang cukup keras, arahnya dari luar. Bergegas ku berlari ke sana, melihat Wawan yang sedang berdiri menjauh dari mukena yang terbakar. Ada apa, Wan? Tanyaku. Nggak tahu, Bu. Tadi meledak itu. Apa jangan-jangan dari plastiknya? Balasnya. Ya bisa juga dari bahan mukenanya. Sudah, tinggalkan saja, Wan. Aku mengajak Wawan masuk ke dalam. Aku kembali ke dalam kamar, memeriksa setiap barang di sana. Khawatir serbuk hitam itu tidak hanya ditaburkan di mukenaku saja. Kubuka lemari, mulai mengecek satu persatu pakaianku. Alhamdulillah, tidak ada. Wawan masuk ke dalam kamar, ikut membantuku memeriksa setiap sudut kamar. Ini apa, Bu? Tanyanya sambil berdiri di samping nakas. Apa, Wan? Aku tak melihat ada apa-apa. Ibu sini deh. Aku menghampiri Wawan. Ada apa, Wan? Tuh, lihat. Wawan menunjuk sebuah benda yang tergeletak di lantai. Bentuknya seperti bungkusan kain kecil berwarna hitam. Dapat dari mana, Wan? Dari dalam sarung bantal. Astagfirullahaladzim. Ternyata dari bantal yang sering kupakai. Wawan berlari keluar kamar, kembali membawa kantung plastik. Kemudian membawa bungkusan itu keluar rumah. Sementara aku mengikutinya dari belakang. Kemudian bungkusan itu dilempar ke tempat pembakaran mukena. Api yang tadinya sudah sangat mengecil, tiba-tiba menjadi besar. Diikuti suara ledakan. Astagfirullahaladzim. Teriakku melihat fenomena aneh tersebut. Tak lama, apinya menghilang diikuti kepulan asap hitam yang terbang tertiup angin. Kok bisa ya ada orang sejahat itu sama ibu? Tanya Wawan. Ibu juga gak tahu, Wan. Wawan yakin ibu tahu sesuatu, tapi gak mau cerita. Aku duduk di kursi teras. Wawan udah gede, Bu. Wawan udah bisa ngerasain perubahan sikap ibu. Ditambah beberapa kejadian aneh di rumah. Ucapnya, seraya duduk di sampingku. Aku menarik nafas panjang. Apakah ini saatnya menceritakan semuanya pada Wawan? Begini, Wan. Mungkin yang nanti ibu ceritakan ini bakal bikin kamu kaget. Tapi ibu mohon kamu jangan marah sama papa ya. Ucapku. Kenapa Wawan harus marah sama papa? Tanyanya. Jadi, selama ini papa kamu melakukan pesugihan. Ibu juga baru tahu dari Ustadz Haidir. Ya Allah, Bu. Jadi semua ini hasil pesugihan? Iya, Wan. Semuanya. Astagfirullahaladzim, Bapak. Wawan sangat marah. Kan, sudah ibu bilang, kamu jangan marah-marah begitu. Gimana gak marah, Bu? Jadi selama ini Wawan hidup dari uang haram. Jangan-jangan perempuan yang bikin Wawan kesurupan itu gara-gara pesugihan? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Pantas kemarin ibu gak mau bahas masalah itu. Berarti nenek juga udah tahu dong papa ngelakuin pesugihan. Iya, Wan, nenek sudah tahu. Atau jangan-jangan nenek malah juga terlibat, kayak dugaan Wawan tadi. Aku kembali mengangguk pelan. Astagfirullahaladzim, Bu. Gimana keluarga kita mau dapat keberkahan dari Allah kalau harta yang kita dapatkan dari uang haram? Terus ibu kenapa diem aja? Tadi malam, ibu dan bapak sudah berdiskusi mau melepas semuanya. Melepas semuanya gimana? Rumah, mobil, toko, dan sawah. Pokoknya semua benda yang berasal dari hasil pesugihan. Wawan sih gak masalah, Bu. Kalau perlu berhenti kuliah pun gak apa.
Toh uang kuliah Wawan juga pasti dari uang haram. Ibu berat sama Rama dan Rima kan? Iya Wan. Insya Allah nanti Wawan cari kerja biar Rama dan Rima bisa terus sekolah. Urusan kuliah nanti bisa mulai lagi kalau udah ada rezeki lebih. Ya Allah, aku tak menyangka anak sulungku bisa sedewasa ini. Ia bisa menyikapi masalah ini dengan bijak. Bu, panggil Rama yang sudah berdiri di dekat pintu. Sudah bangun, balasku seraya menghampirinya. Kami semua pun masuk ke dalam, duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. Sebuah pesan masuk di ponselku dari Mas Firman. Ia mengabarkan kalau tidak bisa datang karena anaknya mendadak sakit. Berarti malam ini aku sendirian yang harus pergi ke sana. Ada sesuatu yang harus kubicarakan dengan Mas Fajar. Mau kemana Bu? Tanya Wawan saat aku keluar kamar dengan pakaian rapi. Ibu mau ke rumah sakit dulu. Nginep Bu. Kalaupun nginep paling pagi udah pulang Wan. Ya udah. Wawan tampak tidak tertarik ikut pergi ke rumah sakit. Tidak seperti sikapnya tadi pagi yang menggebu-gebu ingin bertemu Mas Fajar. Ia juga tidak menawarkan diri untuk mengantarku ke sana. Ibu pergi dulu ya Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Bu. Kurang dari 30 menit aku sudah tiba di rumah sakit. Tak terlihat siapapun di kamar Mas Fajar. Aku berharap ibu mertuaku ada di dalam. Ku buka pintu, lalu masuk ke dalam. Hanya ada Mas Fajar yang berbaring sambil menatapku. Murni, mana Ustadz Haidir sama Mas Firman? Tanyanya. Ustadz Haidir sama Mas Firman gak bisa datang Mas. Kamu mendadak banget. Katanya kemarin bisa datang. Harusnya Mas tahu kenapa Ustadz Haidir dan Mas Firman gak bisa datang. Maksudnya, Mas benar-benar gak tahu. Ini ada hubungannya sama wanita kelelawar itu Mas. Dia pasti yang bikin Ustadz Haidir jatuh di kamar mandi dan anak Mas Firman mendadak sakit. Kok kamu bisa yakin itulah dia? Soalnya Murni juga hampir dibikin begitu Mas. Malah lebih parah. Yang benar kamu. Jadi Mas benar-benar gak tahu tentang ini. Demi Allah Mas gak tahu Mur. Walaupun Mas Fajar mengucapkan sumpah sakral dengan menyebut nama Allah, entah mengapa hati ini masih terasa ragu. Apakah kali ini Mas Fajar berkata jujur? Pintu terbuka. Aku menoleh. Ternyata ibu mertuaku datang. Tatapan sinis langsung kulemparkan kepadanya, tanpa sedikit pun keinginan untuk menyapanya. Wajahnya tampak terkejut dengan kehadiranku. Murni? Tanyanya. Kenapa Bu? Ibu kaget. Murni ada di sini. Sindirku. Murni, yang sopan sama ibu. Murni gak bermaksud kurang ajar Mas. Tapi coba Mas tanya sama ibu, apa yang ibu lakuin kemarin di rumah? Emangnya apa yang ibu lakuin Murni? Ibu mertuaku berpura-pura tidak tahu. Jadi kamu nuduh ibu ngelakuin itu Mur? Ucap Mas Fajar. Ngelakuin apa sih? Ibu mertuaku masih mengelak. Ibu yang taburin serbuk hitam ke mukena Murni, terus naruh bungkusan hitam kecil di sarung bantal kan? Tuduhku. Ya Allah Murni, kamu kok bisa nuduh ibu begitu? Ibu gak usah nyebut nama Allah, gak pantas. Emosiku sudah tak terkendali. Murni, Mas Fajar membentakku. Aku terdiam sejenak, menarik nafas panjang agar bisa lebih tenang. Mas, kalau bukan ibu siapa lagi? Siapa juga yang berani bawa masuk Pak Endi ke rumah tengah malam? Kamu jangan ngarang cerita, Mur. Ibu mertua terus mengelak. Murni gak ngarang cerita, Bu. Apa perlu Murni panggil Wawan ke sini? Dia ngeliat Pak Endi masuk ke rumah tengah malam. Ngapain Pak Endi malam-malam di rumah, Bu? Ibu mertuaku terdiam. Sepertinya ia sudah terpojok. Bu, apa yang diucapin Murni benar? Tanya Mas Fajar pada ibunya. Ini semua demi kamu, Jar. Demi Fajar gimana, Bu? Bahkan anaknya sendiri tak mengerti maksudnya. Dia marah karena ibu terlambat dan minta lebih. Jadi daripada kamu jadi korban, ibu terpaksa mencari solusi lain. Aku semakin tak mengerti dengan ucapan ibu mertuaku. Begitu juga Mas Fajar. Jadi korban? Kalau bicara yang jelas, Bu. Mas Fajar terlihat kesal. Dia minta tumbal nyawa.
Astagfirullahaladzim. Spontan aku beristighfar saat mendengar ucapannya. Jadi ibu berniat numbalin Murni? Tanyaku. Ibu mertuaku tak menjawab. Ia terus menatap Mas Fajar. Benar begitu, Bu? Tanya Mas Fajar. Ibu mertuaku mengangguk pelan, lalu menangis. Ibu gak perlu nangis. Sekarang Fajar minta ibu pergi dari sini. Mas Fajar sepertinya tak terpengaruh dengan air mata ibunya. Tapi Jar, ujar ibu mertuaku terisak. Pergi, Bu. Ibu mertuaku menatapku tajam, lalu pergi meninggalkan kamar. Maafin Mas Mur, Mas gak nyangka bakal jadi begini. Gak apa-apa Mas, yang penting Murni gak kenapa-napa. Apa Wawan juga tahu tentang perbuatan ibu? Dia sudah tahu semuanya Mas. Terus, apa dia marah sama Mas? Mas sudah tahu kan gimana sifatnya. Dia pasti marah. Tapi dia masih mau terima Mas dan mulai dari awal lagi. Asal Mas bertekad gak ngulangin perbuatan itu. Kali ini Mas mau bertobat, Mur. Apapun resikonya, Mas akan hadapi nanti. Yang penting kamu dan anak-anak bisa terbebas dari lingkaran pesugihan ini. Mataku berkaca-kaca mendengar ucapan Mas Fajar. Ternyata Allah cepat sekali mengabulkan doaku agar Mas Fajar bisa segera bertobat. Kamu mau nginep lagi, Mur? Tanyanya. Iya Mas. Mas tidur duluan ya. Gak tahu kenapa ngantuk banget. Iya Mas. Aku pun duduk di sofa panjang dengan mata yang terus memandangi Mas Fajar. Saat ia terlihat sudah tertidur pulas, aku pun mulai membaringkan badan. Suara keras itu langsung membuatku bangun dari tidur. Spontan mataku mengarah pada Mas Fajar. Ada apa Mas? Kulihat matanya melotot menatap langit-langit. Mas, aku bangkit, berjalan mendekatinya. Mas, ia masih tak menjawab. Entah apa yang dilihatnya di atas, hingga matanya tak berkedip sedikit pun. Mas, aku menggoyangkan tubuhnya. Ia langsung menoleh kepadaku, melotot. Aku akan bawa dia, ucap Mas Fajar dengan suara lebih berat. Aku sangat yakin itu bukan Mas Fajar yang asli. Pergi, jangan ganggu dia. Ku genggam tangannya, lalu mulai merapal doa. Ia menepis tanganku kencang hingga terjatuh ke lantai. Ku ambil air mineral di atas meja, lalu terus merapal doa. Doa yang sama dengan yang diajarkan Ustadz Haidir. Setelah selesai, ku siramkan air itu ke tubuh Mas Fajar. Wah! Mas Fajar berteriak sambil menggeliat. Ku usapkan air ke wajahnya. Ia kembali berteriak. Oh, panas! Di usapan ketiga Mas Fajar sudah tersadar. Mas, aku memastikan ini benar-benar Mas Fajar. Mur, balasnya pelan. Dia datang, bawa Mas pergi, sambungnya. Iya Mas, sekarang dia sudah pergi. Mas jangan lepas baca zikir, biar dia gak bisa masuk ke tubuh Mas lagi. Mur, Mas haus. Tak ada air yang tersisa. Bentar Mas, Murni coba minta air ke perawat dulu ya, ucapku seraya berjalan keluar kamar, berharap ada perawat yang jaga hingga tengah malam. Alhamdulillah, masih ada perawat yang berjaga. Ia langsung memberiku beberapa botol air mineral. Bergegas, aku kembali ke kamar. Pintu kamar terkunci. Kulihat dari kaca. Astagfirullahaladzim. Wanita kelelawar itu sedang berdiri di atas tubuh Mas Fajar. Mas, teriakku sambil berusaha membuka pintu. Mas, kulihat Mas Fajar menatap ke arahku. Dari wajahnya jelas sekali ia seperti menahan rasa sakit. Mas, aku menggedor-gedor pintu. Suara gaduh yang kutimbulkan sampai membuat beberapa perawat datang menghampiri. Mas, teriakku. Wanita kelelawar itu mengulurkan tangannya yang panjang, diarahkan ke leher Mas Fajar. Ia menatapku dengan sorot mata berwarna merah, lalu tersenyum lebar. Mas, teriakku sambil menangis. Ketika melihat Mas Fajar yang kesulitan bernafas. Ada apa Bu? Tanya perawat yang datang. Tolong Sus, buka pintunya. Perawat pun tak berhasil membuka pintunya. Aku terduduk lemas di lantai sambil menangis. Kemudian, pintu terbuka dengan sendirinya.
Aku bangkit, berlari mendekati Mas Fajar. Matanya melotot, menatap langit-langit. Mulutnya menganga. Tak ada gerakan darinya. "Mas," panggilku. "Mas." Kini aku berada tepat di sampingnya, tetap memanggil namanya, sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Tangannya jatuh terkulai. Ku genggam, namun terasa dingin. "Mas." Perawat mulai memeriksa Mas Fajar. Kulihat ekspresi mereka berubah. Salah satunya menggelengkan kepala setelah memeriksa nadi Mas Fajar. "Maaf Bu, Papa sudah gak ada," ucap perawat itu. Seketika itu kakiku terasa lemas, seperti kehilangan tumpuan. Aku pun terduduk di lantai, menangis. Tak lama, dokter masuk ke dalam kamar, berusaha melakukan tindakan pacu jantung, namun tak berhasil. Pukul 2.35 malam, Mas Fajar dinyatakan meninggal dunia. Dengan tangan gemetar, ku ambil ponsel dalam tas, kemudian menelpon Wawan. Cukup lama sampai ia mengangkat teleponku. "Assalamualaikum," salamku dengan suara serak. "Waalaikumsalam, ada apa Bu? Jam segini nelpon?" tanyanya. "Wan." Tangisku pecah. "Kok Ibu nangis?" "Bapak Wan." "Papa kenapa?" "Bapak meninggal dunia Wan." "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Papa meninggal kenapa Bu? Bukannya kemarin udah sehat?" Wawan mulai menangis. "Iya Wan, sebelumnya masih ngobrol sama Ibu, tapi gak lama Papa udah gak ada. Bentar lagi Wawan, Rama sama Rima kesana Bu. Hati-hati Wan." Telepon ditutup. Kini aku harus menelpon keluarga Mas Fajar, mulai dari Mas Firman, lalu ke bapak mertuaku. Tak lama, anak-anakku sudah tiba di rumah sakit. Aku memeluk kedua anak kembarku, berusaha menenangkan mereka yang menangis. Sementara Wawan berdiri di samping jasad Mas Fajar, menatap wajah bapaknya. Pintu terbuka kencang sekali. Ibu mertuaku masuk ke dalam. "Murni, kamu apakan Fajar?" herdiknya. "Murni gak apa-apain Bu." "Alah, tadi malam Fajar masih baik-baik saja." "Sudah Bu, Murni pasti sama terguncangnya," sahut bapak mertuaku. Ibu mertuaku menatap sinis, berlalu menuju jasad anaknya. "Fajar, bangun, Ibu di sini Fajar." Ia menangis meraung-raung. Pintu kembali terbuka. Kini Mas Firman yang datang. Wajahnya tampak sedih, merasa sangat kehilangan adiknya. "Mur, yang sabar ya," ucapnya seraya berjalan mendekati ibunya. "Man, Fajar." Ibu mertuaku menangis sambil memeluk Mas Firman. "Sudah Bu, ikhlaskan." Mas Firman berusaha menenangkannya. "Seandainya tadi malam Ibu gak pulang ke rumah, mungkin Fajar masih ada." "Sudah Bu, ini semua sudah takdir Allah. Ini gara-gara Murni, dia menghasut Fajar biar ngusir Ibu." Ibu mertua menatapku marah. "Sudah Bu, mau gimana pun Fajar sudah tidak ada," sahut bapak mertuaku. "Bapak gak tahu apa-apa. Jangan bela Murni terus. Dia istri yang jahat." "Astagfirullahaladzim Nek, jangan hina Ibu terus. Padahal nenek sendiri yang jahat." Wawan terpancing emosi. "Wan," ucapku pelan, seraya menyentuh pundaknya. "Sekarang udah saatnya yang lain tahu Bu, kelakuan nenek yang sebenarnya. Jangan Wan, gak baik di situasi begini malah ribut." "Emang Ibu ngelakuin apa?" tanya bapak mertuaku pada istrinya. Seketika itu, ibu mertuaku langsung terdiam, namun tatapan matanya terus mengarah kepadaku. "Ibu gak ngelakuin apa-apa," elaknya. "Bohong kakek, kemarin nenek hampir celakain Ibu," sahut Wawan. "Wan, sudah." Aku berusaha menghentikannya. "Beneran Bu?" tanya Mas Firman. "Itu beneran gak?" timpal bapak mertuaku. "Gak Pak," ibu mertuaku terus mengelak. "Murni, emang Ibu ngelakuin apa sama kamu?" tanya bapak mertuaku. "Ibu gak ngelakuin apa-apa," balasku. "Bu, gak perlu melindungi orang jahat kayak nenek," sahut Wawan. "Udah Wan, kasihan bapak, jangan ngeributin hal kecil kayak gitu."
Ibu hampir meninggal. Itu bukan hal kecil, balas Wawan. Nenek sama Pak Endi berusaha celakain ibu pakai cara sihir. Nenek sama Pak Endi juga yang bikin papa ngelakuin pesugihan, sambungnya, membuat bapak mertuaku terkejut. Wan, cukup, tegurku. Enggak, Bu. Yang dibilang Wawan benar, Bu, tanya papa mertuaku. Namun ibu mertuaku tak menjawab, malah menundukkan kepalanya. Paman juga tahu kan? Kamu juga tahu, Man? Tanya bapak mertuaku pada anaknya. Iya, Pak. Fajar sendiri yang bilang ke Ustadz Haidir. Astagfirullahaladzim, Bu. Semuanya gara-gara Murni, Pak. Gara-gara Murni. Aku hanya bisa beristighfar dalam hati mendengar tuduhannya. Murni terus, Bu, balas bapak mertuaku. Dah, ibu capek difitnah terus. Dasar menantu gak tahu diri. Ibu mertuaku berjalan keluar kamar. Kenapa kamu gak cerita ke papa, Man? Firman juga baru tahu, Pak. Udah, papa gak usah mikirin perbuatan ibu sekarang. Mending kita urus jenazah Fajar. Mas Firman pergi untuk mengurus biaya administrasi rumah sakit. Sementara aku masih duduk di sofa sambil mendekap kedua anak kembarku. Setelah semuanya selesai, pihak rumah sakit membawa jenazah Mas Fajar menuju ambulan. Aku beserta anak-anakku ikut dengan mobil ambulan. Soalnya Wawan sudah tidak mau menyentuh mobilnya setelah mengetahui kalau itu hasil pesugihan. Mobil ambulan tiba di rumah. Kedatangannya membuat beberapa warga datang menghampiri. Ada apa, Mur? Tanya Pak RT. Mas Fajar meninggal, Pak, balasku. Innalillahi, ucap Pak RT dan warga lain serentak. Pak RT memerintahkan salah satu warga untuk segera melakukan pengumuman di masjid. Sementara aku, Mas Firman, dan bapak mertuaku mempersiapkan tempat untuk orang-orang yang datang melayat. Hanya dalam hitungan jam sudah banyak warga yang datang. Terlihat Ustadz Haidir pun datang, walaupun jalannya agak sedikit pincang. Mas Firman, Wawan, dan beberapa warga menggotong jenazah Mas Fajar ke halaman depan, menuju sebuah bilik kecil untuk memandikan jenazah. Suara gemericik air mulai terdengar dari bilik itu. Hanya ada Wawan, Pak RT, Mas Firman, dan Ustadz Haidir saja di dalam. Pak RT berjalan keluar sambil menahan muntah. Tak lama, Wawan pun ikut keluar. Ia menatapku dengan tatapan sedih. Dengan melihat wajahnya saja, aku bisa menebak apa yang terjadi di dalam. Bau anyir bercampur busuk mulai menyeruak dari bilik pemandian jenazah, membuat beberapa warga yang berdiri di dekatnya menjauh sambil menutup hidungnya. Wawan menghampiriku, tangisnya pecah. Dengan sikap aku memeluknya. Bapak, Bu, ucapnya pelan. Kamu harus kuat, Wan. Ini kesempatan terakhir kamu berbakti sama Papa, balasku seraya menyeka air matanya. Bismillah. Wawan berjalan kembali ke dalam bilik. Air berwarna merah muda terlihat mengalir keluar dari bilik. Bau anyir bercampur busuk semakin kuat. Warga semakin menjauh sambil menatapku yang masih duduk di teras. Setelah dimandikan, jenazah dibawa masuk ke dalam rumah untuk dikafani. Ustadz Haidir meminta hanya Wawan dan Mas Firman saja yang menemani. Sementara aku, Rama dan Rima menunggu di luar. Pintu rumah terbuka. Aku sudah dipersilakan masuk. Tubuh kaku Mas Fajar sudah terbaring di ruang tengah, lengkap dengan kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya. Hingga aku tak bisa melihat wajahnya untuk terakhir kalinya. Lantunan surat Yasin mulai terdengar di ruang tengah. Aku keluar kamar, duduk di samping jenazah, menyambut ucapan bela sungkawa dari para pelayat. Kulihat Wawan duduk di pojok, sambil menundukkan kepalanya. Di sampingnya ada Ustadz Haidir yang terus membisikkan sesuatu. Dari luar terdengar suara tangis yang cukup kencang. Tak lama, ibu mertuaku datang. Ternyata itu suara tangisnya. Fajar, teriaknya seraya menghampiri jenazah anaknya. Ada khawatiran di dalam diri, berharap ibu mertuaku tidak membuat keributan. Ternyata kekhawatiranku benar. Kenapa wajahnya ditutup? Ibu mau lihat Fajar, ucapnya sambil menangis. Bapak mertuaku datang menghampirinya, berusaha menenangkan istrinya. Pak, ibu mau lihat wajah Fajar. Kenapa wajahnya ditutup, Mur?
Tanya bapak mertuaku. Aku tak menjawabnya, karena memang tak tahu alasannya. Sebaiknya begitu, Pak, balas Ustadz Haidir. Tapi saya mau lihat, Pak Ustadz, balas ibu mertuaku. Ia kemudian membuka kain batik penutup jenazah Mas Fajar. Bu, jangan, teriak Mas Firman seraya berdiri menghampiri ibunya. Aku pun berusaha mencegahnya, tapi terlambat. Ibu mertuaku sudah membuka sedikit bagian wajahnya. Astagfirullahaladzim. Spontan aku beristighfar saat melihat wajah Mas Fajar. Pelayat yang melihatnya pun bereaksi sama denganku. Kaget melihat wajah Mas Fajar yang terlihat menghitam. Mas Firman bergegas menutup kembali jenazah adiknya. Tangis ibu mertuaku semakin kencang. Aku menoleh ke belakang, menatap Wawan. Ia sedang menangis dalam pelukan Ustadz Haidir. Pak RT datang untuk memberitahukan kalau kuburan sudah siap. Bergegas, warga, bapak mertuaku, dan Mas Firman mengangkat jenazah Mas Fajar ke keranda. Kemudian dibawa ke pemakaman. Kalimat tauhid mengiringi jenazah Mas Fajar ke tempat peristirahatan terakhirnya. Aku berjalan tepat di belakang keranda sambil memegang erat tangan Rama dan Rima. Mereka terlihat lebih kuat dari Wawan yang terus menangis sepanjang perjalanan ke pemakaman. Tiba di pemakaman, Ustadz Haidir lah yang memimpin prosesi penguburan jenazah. Sementara Wawan, Mas Firman, dan bapak mertuaku yang turun ke liang lahat. Suara azan yang menyayat hati terdengar dari liang lahat. Wawan lah yang mengumandangkannya sambil menangis. Suaranya itu langsung menyentuh hatiku hingga ikut menangis. Setelah prosesi pemakaman selesai, kami pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Rama dan Rima langsung berlari masuk ke dalam kamar sambil menangis. Wawan pun begitu, memilih untuk menenangkan diri di kamar. Kubuka pintu kamar, air mataku kembali menetes saat melihat baju-baju Mas Fajar yang masih tergantung rapi. Aku kembali ke ruang tengah menemani Ustadz Haidir. Mas Firman dan bapak mertuaku yang sedang duduk mengobrol tak terlihat keberadaan ibu mertuaku. Mungkin ia sudah pulang lebih dulu. Pak Ustadz, kenapa wajah Fajar bisa begitu? Tanya bapak mertuaku. Fajar baru saja dimakamkan. Masa bapak nanya begitu? Balas Mas Firman. Bapak cuma penasaran, kenapa wajahnya bisa begitu, Man? Benar kata Firman, Pak. Sebaiknya tidak perlu dibahas, ucap Ustadz Haidir. Apa itu gara-gara pesugihan? Bapak mertuaku lanjut bertanya. Itu semua sudah kehendak Allah, Pak. Sebaiknya tidak perlu dibahas. Takut menjadi fitnah kubur, balas Ustadz Haidir. Bapak mertuaku pun menuruti ucapannya. Ia tidak lagi bertanya masalah itu. Kami pun mengobrol tentang rencana ke depan, terutama tentang harta yang ditinggalkan Mas Fajar. Sesudah maghrib, warga mulai berdatangan untuk mengadakan pengajian. Awalnya, pengajian berjalan lancar, sampai terdengar suara benda terjatuh dari dapur. Bergegas aku ke sana. Ternyata, Rima sudah berdiri di dekat meja makan. Di dekatnya ada pecahan gelas. Rima, ngapain di dapur, sayang? Tanyaku. Rima mau ngaji minum ayah, balasnya. Ayah? Iya ibu, ayah minta minum. Katanya haus. Gak ada ayah di sini. Tadi ayah berdiri di sana, Bu. Rima menunjuk ke arah kulkas. Yaudah sayang, ayo ikut ibu, ajakku seraya membawanya masuk ke dalam kamar. Setelah itu, ku bersihkan pecahan gelas di lantai. Pengajian pun dilanjutkan. Sehabis Isya, rumah sudah terlihat sepi. Hingga tinggal aku, Wawan, dan Mas Firman saja yang duduk di ruang tengah. Tak lama, Mas Firman pamit pulang ke rumah. Kini hanya menyisakan aku dan Wawan. Bu, ucap Wawan. Iya, Wan. Apa ini yang namanya azab? Shh, kamu jangan bilang begitu. Wawan lihat sendiri, Bu. Waktu mandiin jenazah bapak, banyak darah keluar dari lubang hidung, mulut, dan Ustadz Haidir bilang jangan dibahas. Kasihan bapak, potongku. Wawan takut, Bu. Apa nanti pas Wawan meninggal bakal kayak bapak? Soalnya dalam tubuh Wawan mengalir makanan dari uang haram. Selama kita tetap berada di jalan Allah, tak menyekutukannya, insya Allah akan jauh dari asapnya.
Tapi Bu, rumah, toko, dan semua harta benda di rumah ini udah tercampur dengan uang haram. Selama kita masih tinggal di sini, sama saja menikmati uang haram. Tadi Ibu sudah berbicara dengan Mas Firman, Ustadz Haidir, dan kakek. Kita sepakat untuk menjual semuanya. Terus uangnya akan disalurkan untuk kepentingan umat, seperti membangun masjid, sekolah, dan lain-lain, tanpa sedikit mengharapkan pahala. Baik Bu, nanti kita bisa pindah ke rumah nenek di kampung. Wawan gak mau Bu. Nenek Tati Wan, almarhum ibuku. Wawan pikir ke rumah nenek Eli. Insya Allah ibu masih punya cincin emas waktu nikah dulu. Itu bisa dijual untuk biaya hidup sementara sampai ibu dapat kerjaan. Wawan juga nanti bakal cari kerja Bu. Iya Wan. Terdengar suara ketukan cepat di pintu depan. Spontan aku dan Wawan menoleh ke sana. Coba lihat siapa yang datang, perintahku. Wawan bangkit lalu membuka pintu. Nggak ada siapa-siapa Bu, ucapnya sambil melihat keluar. Kemudian kembali menutup pintu. Baru saja Wawan membalikkan tubuhnya, suara itu kembali terdengar. Ia menatap ke arahku. Aku hanya bisa memberi isyarat dengan menggelengkan kepala agar ia tak membukanya. Mur, panggil seseorang dari luar. Suaranya sangat mirip dengan Mas Fajar. Bu, ucap Wawan yang masih berdiri di dekat pintu. Wawan masih berdiri mematung di dekat pintu. Wan, panggil suara itu dari luar. Wawan terlihat ketakutan. Aku menggelengkan kepala, tanda untuk tidak membuka pintunya. Wan, ini Bapak. Aku menyuruh Wawan untuk menjauhi pintu. Ia pun berjalan ke arahku. Mur, buka pintunya. Wawan sudah duduk di sampingku. Kami pun mulai merapal doa. Mur, buka. Mur. Suara itu pun menghilang. Apa itu benar Bapak, Bu? Tanya Wawan. Sebagai seorang muslim kita harus percaya kalau orang yang sudah meninggal tidak mungkin gentayangan. Itu pasti ulah bangsa jin. Jelas kok. Iya Bu. Pagi menyapa. Pak RT dan beberapa warga datang ke rumahku. Ternyata bukan aku saja yang diteror semalam. Ada beberapa warga yang tinggal di dekat rumahku juga ikut diteror. Hal berikutnya, sosok itu semakin berani menampakkan wujudnya. Ya, wujudnya seperti Mas Fajar. Hanya saja dengan kulit yang hitam, mata merah menyala, dan gigi bertaring panjang. Hingga akhirnya, ada salah satu warga yang mendatangkan paranormal guna mengusir sosok itu. Bukannya mengusir sosok itu, paranormal itu malah mengungkap tentang pesugihan yang dilakukan Mas Fajar, sehingga membuat warga marah besar. Sindiran demi sindiran harus aku dan anak-anakku dapatkan setiap kali keluar rumah. Murni! Teriak seseorang dari luar. Suaranya mirip sekali dengan ibu mertuaku. Kuintip dari jendela. Ternyata benar. Kubuka pintu. Lama amat dibukanya, ucapnya marah. Murni lagi sholat isya di kamar, balasku. Ada apa ibu datang ke rumah malam-malam? Sambungku. Ini kan rumah anak ibu, jadi bebas dong ibu mau datang kapan saja. Balasnya ketus. Ibu dengar kamu mau jual rumah, toko sama sawah ya? Imbuhnya. Iya Bu. Ngapain kamu jual semuanya? Mau nguasain harta Fajar sendirian? Dasar perempuan serakah, tudingnya. Sama sekali nggak ada niatan Murni ke sana Bu. Kalaupun nanti laku sepeser pun, Murni nggak akan ambil. Ah, nafik, mana mungkin? Murni bisa berjanji atas nama Allah kalau nggak akan ngambil sepeser pun Bu. Rencananya seluruh hasil penjualan akan kami sedekahkan untuk kepentingan umat atas dasar saran dari Ustadz Haidir. Kalau kamu nggak mau ambil semua peninggalan Fajar, kenapa nggak pergi aja dari rumah ini? Murni emang mau pergi Bu. Kenapa sampai sekarang belum pergi-pergi juga? Ibu nunggu 7 harian Papa dulu Nek. Saut Wawan. Shh.
Anak kecil jangan ikut campur. Masuk kamar sana, ucap ibu mertuaku. Wan, masuk kamar dulu, ucapku. Enggak, Bu. Wan. Wawan pun akhirnya menurut. Jadi sekarang ibu mau apa? Aku sudah terlanjur kesal. Secepatnya kamu keluar dari rumah ini. Kalau itu yang ibu mau, besok pagi murni keluar dari rumah ini. Nah, gitu. Biar ibu yang tinggal di sini. Tanpa pamit, ibu mertuaku langsung pergi keluar rumah, menaiki ojek yang sedari tadi menunggunya di halaman depan. Pagi menyapa, ibu dan bapak mertuaku sudah datang ke rumah. Berbeda dengan ibu mertua, bapak mertuaku melarangku untuk pergi dari rumah. Nanti kalian mau tinggal di mana? Tanya bapak mertuaku. Itu biar Murni pikirkan nanti, Pak. Sekarang yang terpenting, Murni pergi dulu dari rumah ini, balasku. Anak-anak gak usah dibawa, ucap ibu mertuaku. Aku mau ikut ibu, Nek, balas Wawan. Nanti kuliah kamu gimana, Wan? Wawan gak mau kuliah dari hasil uang haram, Nek. Anak-anak sama saja, sama-sama munafik. Terserah nenek mau bilang Wawan sama ibu munafik. Yang penting Wawan gak mau makan dari uang haram. Lihat aja, kamu pikir hidup miskin itu enak? Paling sebentar saja bakal balik lagi. Insya Allah Wawan sudah siap, Nek. Aku berjalan ke kamar Rama dan Rima. Yuk, berangkat sayang, ucapku. Rama dan Rima berlari sambil menggendong tas kecil miliknya. Rama sama Rima biar tinggal di sini, ucap ibu mertuaku. Katanya mau ke rumah nenek, Bu. Ini neneknya ada di sini, ucap Rama. Oh, jadi kamu mau pulang ke rumah ibu kamu, Mur? Kamu tahu sendiri di sana itu pedesaan yang jauh dari kota. Terus sekolah Rama sama Rima gimana? Kamu kok malah ngorbanin masa depan mereka sih? Kembali ibu mertuaku. Sini sayang, ikut nenek aja, sambungnya seraya menarik tangan kedua buah hatiku. Bu, ucap Rima sambil menatapku. Aku membungkukkan badan, menatap kedua anakku itu. Kamu mau ikut ibu dan kakak atau nenek? Maafkan ibu, Nak, harus memberikan pilihan yang sulit. Ikut ibu, ucap Rama dan Rima kompak seraya menghampiriku. Yaudah, jangan pernah balik lagi ke sini. Kalau ada masalah, jangan sekali-kali minta bantuan ibu atau bapak. Bu, sudah, sela bapak mertuaku. Kemudian ia mengantar kami sampai ke pintu depan. Maafkan bapak, Mur. Bapak kecoplosan ngomong ke ibu, ucapnya. Gak apa-apa, Pak. Emang Murni sudah bilang juga mau pergi dari rumah ini. Cuma sekarang waktunya dipercepat saja. Kamu ada uang? Insya Allah ada, Pak. Jangan lupa hubungi Bapak kalau ada apa-apa ya. Oh ya, Pak. Kalau Bapak dan Ibu ada rencana buka toko lagi, bisa hubungi Hesti sama Caka. Nomornya ada di handphone Murni. Sudah Murni simpan di atas nakas kamar. Loh, kamu gak bawa handphonenya? Enggak, Pak. Murni dan Wawan emang udah niat ngelepas semuanya. Paling hanya bawa beberapa helai baju ini saja. Terus gimana caranya kamu ngasih kabar ke Papa? Mungkin nanti kalau Murni ada rezeki, bisa beli handphone baru. Selalu simpen nomor Papa ya, Mur. Wan, Bapak mertuaku memeluk Wawan. Jaga ibu sama adik kamu baik-baik. Iya, Kek. Wawan sama ibu pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perasaan sedih saat kaki ini melangkah keluar pagar, meninggalkan rumah yang penuh kenangan. Tahu diri juga, belum diusir udah pergi, celetuk salah satu tetanggaku. Makanya mending hidup seadanya aja, tapi dari uang halal, daripada punya banyak harta, tapi dari hasil pesugihan. Timpal yang lainnya. Oh, kenapa cemohnya marah-marah? Tanya Rima. Gak apa-apa, ini salah ibu, balasku seraya mempercepat langkah, meninggalkan kerumunan warga. Di ujung jalan, Pak RT sudah berdiri menyambutku dengan tatapan sedih. Mau saya antar ke terminal, Mur, tawarnya. Gak usah, Pak,
Nanti biar naik angkot saja. Hati-hati ya Mur, jangan dipikirin omongan warga. Mereka nggak tahu apa-apa. Iya Pak, kami berangkat dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami pun menaiki angkot menuju toko emas di tengah kota untuk menjual kedua cincin pernikahanku. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju terminal, mencari bus jurusan Subang Sukabumi. Setelah menempuh 4 jam perjalanan, bus yang kami tumpangi pun tiba di Sukabumi. Sayang, bangun. Kubangunkan kedua anak kembarku. Wawan membawakan kedua tas adiknya dan turun duluan. Sementara aku masih menunggu Rama dan Rima beranjak dari kursinya. Lo mana ini masih jauh, Bu? Tanya Rama seraya bangkit. Sebentar lagi, sayang. Kami pun turun dari bus, kemudian mencari angkutan umum menuju desa Girimukti, dekat dengan Gunung Koneng. Setelah menunggu cukup lama, angkutannya pun datang. Bergegas kami naik. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk tiba di desa. Lingkungannya sudah berubah semenjak terakhir kali aku datang ke sini, sekitar 12 tahun lalu, saat pemakaman ibu. Sebagai anak satu-satunya, ibu mewarisiku sebuah rumah dan sebidang tanah. Karena aku tinggal di Subang, jadi rumah dan tanah itu kutitipkan pada Mbok Yan, tetangga dekat ibu. Udaranya sejuk banget, Bu, ucap Wawan. Iya, kalau pagi dingin, balasku. Pemandangannya juga bagus. Waktu kecil ibu sering main ke gunung. Nanti kita ajak Rama sama Rima naik ke sana. Iya, Bu. Bu, capek, keluh Rima. Bentar lagi, sayang. Dari kejauhan, aku sudah bisa melihat rumah ibu. Bangunannya masih sama, hanya saja seperti tak terurus. Kuntikan langkah tepat di depan rumah itu. Di sini, Bu, tanya Wawan. Iya, Wan. Kulihat Rama dan Rima yang tampak ketakutan melihat kondisi rumah yang sudah rusak berat. Apa masih ditinggal, Ibu? Semoga. Aku pun ragu dengan kondisi rumah ini. Atapnya sudah banyak bolong. Pintu dan jendelanya hampir hancur. Sudah dapat dipastikan bagian dalam rumahnya pun tak jauh berbeda. Apa nggak mending cari kontrakan atau kos-kosan dulu, Bu? Usul Wawan. Jujurnya, aku sangat setuju dengan usulannya. Namun uang hasil dari penjualan emas hanya bisa untuk makan beberapa bulan. Rasanya tak cukup untuk menyewa rumah atau kosan. Masalahnya ibu takut uangnya gak cukup, Wan, balasku. Secepatnya Wawan bakal cari kerja, Bu. Murni? Seorang perempuan tua datang menghampiriku. Sepertinya aku mengenalinya. Mbok Yan? Tanyaku. Ya Allah, Mur, kemana saja? Baru ingat sama kampung sendiri, ucapnya. Wan, ini Mbok Yanti, tetangga dekat nenek kamu. Aku memperkenalkan Mbok Yanti ke Wawan. Dengan sikap, Wawan langsung menyium tangannya. Anak kamu sudah besar sekarang, ucap Mbok Yan, seraya mengelus rambut Wawan. Ini kembar, Mur, sambungnya sambil menatap Rama dan Rima. Iya, Mbok, ini Rama, dan yang ini Rima, balasku. Sayang, salim sama Mbok, perintahku pada Rama dan Rima. Ngomong-ngomong Fajar kemana, Mur? Tanyanya. Mas Fajar sudah meninggal, Mbok, seminggu lalu. Innalillahi. Yang sabar ya, Mur ya. Makasih, Mbok. Jadi ada apa datang ke sini tiba-tiba? Murni gak bisa cerita di sini, Mbok. Ya udah, cerita di rumah Mbok saja. Rumah Mbok sudah pindah ke belakang. Oh, pantas Murni lihat kok rumah Mbok jadi tanah kosong. Iya, Mur, rumahnya sudah terlalu tua. Jadi mending Mbok pindah saja. Yuk. Mbok Yan mengajak kami ke rumahnya. Sebuah rumah yang tidak begitu besar, tak jauh dari rumah ibu. Minum dulu. Mbok Yan menyajikan 4 gelas teh hangat. Jadi maksud kamu datang ke sini apa? Sambungnya seraya duduk di kursi. Wan, ajak Rama sama Rima main di luar sebentar, pintaku. Wawan pun mengajak kedua adiknya keluar. Gini, Mbok, aku menceritakan semua kejadian yang menimpaku selama beberapa minggu terakhir ini. Dari dulu Mbok udah gak suka kamu nikah sama dia. Sekarang jadi begini, ucap Mbok Yan kesal.
Mas Fajar orangnya baik, Mbok. Dia hanya tersesat, tapi murni gagal bawa dia balik ke jalan yang benar. Lebih bagus dia meninggal, Mur. Kalau tidak kamu atau anak-anak kamu bisa menjadi korban. Mbok Yan masih kesal. Sebaiknya kamu tinggal di sini saja dulu. Kebetulan ada satu kamar kosong. Lagian gak mungkin kamu tinggal di rumah ibumu. Kondisinya sudah rusak parah, sambungnya. Aduh, Mbok, malah jadi ngerepotin. Gak apa-apa, biar rumah lebih ramai. Aku tak bisa menolak tawarannya. Bagaimanapun untuk sementara waktu, ini adalah solusi terbaik. Aku tak mungkin memaksa tinggal di rumah ibu yang nyaris ambruk. Nanti kalau Murni punya uang untuk benerin rumah, Murni bakal pindah, Mbok, ucapku. Kamu jangan terlalu mikirin itu. Yang penting sekarang anak-anak dapat tempat yang layak dulu. Iya, Mbok, makasih. Sebulan kami tinggal di sini, tak pernah sekalipun mendengar kabar tentang keluarga Mas Fajar di Subang. Sampai tiba-tiba sebuah mobil putih terparkir di depan rumah. Saat ku baru pulang dari pasar, ternyata itu mobil Mas Firman. Mas Firman bercerita kalau selama ini sudah berusaha mencari keberadaan kami. Bahkan sudah pernah ke kampung ini. Namun setelah melihat rumah ibunya yang rusak parah, ia malah balik lagi. Apa ibu sama bapak sehat, Mas? Tanyaku. Ibu sama bapak sudah meninggal, Mur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal kenapa, Mas? Bapak kecelakaan mobil waktu berangkat kerja. Kalau ibu mulai sakit-sakitan setelah bapak meninggal. Ditambah toko sembako kamu pun tiba-tiba terbakar. Akhirnya kesehatan ibu semakin memburuk dan meninggal. Ya Allah, maaf ya, Mas. Murni gak tahu. Gak apa-apa, Mur. Mungkin sakit itu bisa menjadi penggugur dosa ibu sama kamu, Mur. Apalagi setelah Mas tahu kalau ibu dan Pak Endi dalang dari teror yang menimpa kampung kamu. Supaya kamu bisa gak betah terus tinggalin rumah itu. Jelas, Mas Firman. Astagfirullahaladzim, jadi semuanya ulah ibu dan Pak Endi. Iya, Mur. Sekarang Mas mohon maafin ibu ya, Mur. Murni sudah maafkan ibu, Mas. Murni ikhlas. Mungkin ini jalan terbaik yang Allah berikan. Murni bisa tinggal di sini dengan aman dan nyaman, tanpa gangguan. Insya Allah nanti Mas sering main-main ke sini. Suasana sama pemandangannya bagus buat ajak anak-anak. Iya, Mas. Ya sudah, Mas pulang dulu ya. Mas Firman pun pamit. Cerita pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya, saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Ram dan Nahdi yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah selalu support channel kecil saya ini. Nantikan cerita baru yang akan saya bacakan. Sekian dari saya, Gram. Terima kasih.